Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya ingin kembali membahas terkait karyawan kucing dan anjing. Jadi di video sebelumnya saya sudah pernah membuat video yang judulnya apakah kamu dianggap karyawan kucing atau anjing oleh atasan. Berarti video kali ini adalah video part 2 tentang karyawan kucing dan anjing. Tapi di video kali ini saya ingin membahas khusus karyawan kucing gitu. Dimulai dari ciri-cirinya apa, kemudian dampak karyawan bermental kucing itu apa, dan selanjutnya penyelesaiannya atau bagaimana sih karyawan itu supaya tidak menjadi karyawan yang bermental kucing. Langsung aja kita ke ciri yang pertama. Karyawan yang bermental kucing ini biasanya kalau ada masalah ini dia cenderung lari dari masalah atau tidak bertanggung jawab atau tidak mau berusaha. Dan karena dia tidak mau berusaha maka dia serahkan permasalahannya ini ke atasannya. Dan ketika permasalahan sudah diserahkan kepada atasan dan kebetulan atasannya tidak bisa menghandle atau memang ada suatu urusan, otomatis harus ada pihak ketiga yang menyelesaikan masalahnya. Kalau misalkan seorang supir ketika mobilnya tidak bisa nyala atau rusak dan lain sebagainya, maka dibutuhkan jasa dari orang luar yang mana itu menambah pengeluaran dari perusahaan. Misalkan kalau mobil rusak ya kita butuh jasa bengkel, yang padahal kerusakan itu misalkan masih bisa diperbaiki seandainya si karyawan tersebut mau belajar ngulik. Tapi karena dia gak mau belajar ngulik, gak mau ribet, gak mau bertanggung jawab, ya udah masalah dikit-dikit bilang ke atasan, sama atasan bawa ke bengkel, nambah biaya. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua ya karena dia kalau ada masalah tuh gak bisa menghadapi sendiri, selalu diserahkan kepada atasannya, maka otomatis secara tidak langsung dia ini adalah karyawan yang bermental anak kecil yang apa-apa tuh ngandelin orang tuanya, yang dalam hal ini orang tua itu sebagai atasan. Dan karena dia bermental seperti anak kecil, akhirnya yang terjadi adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya ini lemah, bahkan hampir tidak ada gitu. Jadi dia kalau ada permasalahan tuh jadi susah untuk menghadapinya. Bisa dibilang dia tidak bisa survival dalam menghadapi permasalahan pekerjaan. Dan oleh sebab karena dia tidak mampu survival atau menghadapi permasalahan pekerjaan, maka seolah-olah perannya ini tidak ada ya teman-teman. Jadi fisiknya ada, sosoknya ada, tapi perannya nggak ada gitu. Yang padahal perlu teman-teman ketahui, kita ini dibayar oleh perusahaan itu sebetulnya lebih ditekankan pada saat ada tekanan. Kalau misalkan setiap ada masalah dia lari dan nyerahin ke orang lain, berarti artinya dia perannya tidak ada dan seolah-olah dia makan gaji buta gitu, karena yang seharusnya permasalahan itu diselesaikan oleh dia tapi nggak diselesaikan gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah cenderung transaksional atau komersial. Jadi maksudnya begini teman-teman, jadi kalau saya pribadi ya, ketika saya ditugaskan sesuatu sudah ada budgetnya ataupun tidak ada budgetnya, ya kalau itu sudah jadi kerjaan saya kerjakan meskipun itu mengharuskan adanya barang-barang pribadi saya yang dipakai. Sebagai contoh ya, dulu itu saya kalau melakukan pembakaran BS itu kan jarak dari kantor ke tempat pembakaran BS itu kalau nggak salah 7 km. Nah, saya tidak pernah sekalipun minta uang bensin ke atasan saya untuk pembakaran itu. Padahal lumayan lah 7 kilo tuh lumayan gitu bisa diuangin. Tapi saya nggak pernah sekalipun karena saya ngerasa itu adalah tanggung jawab saya gitu. Tapi beda lagi dengan karyawan yang bermental kucing ini, dia akan senantiasa komersial. Bahkan untuk setiap hal yang sifatnya aktivitas dia pun dia komersialkan. Misalkan dia ditugasin ke sini yang padahal itu adalah tugas dia, tapi sama dia diuangin. Oke, saya mau ke sana tapi saya minta uang bensin ya buat ke sana ya. Yang padahal ke sana itu nggak menghabiskan seliter bensin pun gitu. Atau yang kedua, misalkan si karyawannya ini berposisi sebagai admin. Nah, ada dokumen yang seharusnya dibawa ke toko, tapi karena kurang teliti, si admin ini akhirnya si dokumennya nggak kebawa. Yang kurang teliti di sini tuh adminnya. Otomatis yang harus bertanggung jawab ketika ada dokumen yang tidak terbawa ke toko, yang gara-gara itu toko bisa saja membuat kita rugi, maka sudah menjadi tanggung jawab si admin tadi, karena dia teledor, tidak memeriksa dokumen secara lengkap. Harusnya, tanpa diminta, tanpa hitung-hitungan si admin ini nyadar diri dan langsung nganterin dokumennya. Tapi di luar sana saya yakin banyak karyawan yang itu salah dia sendiri, tapi ketika mengharuskan dia mengantarkan dokumen itu, ada kesalahan yang dia perbuat, itu menyebabkan dia harus ekstra dalam bekerja atau menambah waktu kerjanya, dia hitung-hitungan gitu. Pak, saya kan udah ini nih. Pak, tadi saya nganterin ini nih. Klaim uang bensin ya. Atau misalkan ketika ada yang komplain ke dia karena kesalahan dia nggak terima gitu, dia marah-marah. Jadi lebih galak dari yang nggak punya salah gitu, dia yang salah. Orang lain yang dirugikan komplain, dia lebih galak dari orang yang komplain tersebut. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ketika dia dibutuhkan, jika itu tidak menguntungkan bagi dia, baik secara finansial ataupun yang lainnya, jika itu murni kebutuhan orang lain terhadap dia, minta bantuan, dia nggak akan membantu. Misalkan dia di chat WA, Pak, mohon dibantu untuk ini. Dia akan bukanya tuh nanti setelah beberapa lama, beberapa jam gitu. Tapi itu sengaja ya, dia emang tahu ada pesan itu, dan dia bisa mengerjakan itu, tapi dia memilih untuk tidak membukanya terlebih dahulu dengan alasan, ya sekarang saya lagi malas, lagi gabut, nanti aja. Kecuali kalau yang ngechat atau yang mintanya itu atasan. Oh, dia akan gesit kalau atasan kan berbahaya bagi kelangsungan karir dia. Atau kalaupun misalkan dipanggil, ya dia gak akan angkat teleponnya. Kecuali kalau dilihat, oh ini atasan baru diangkat. Kalau yang namanya bawahan atau yang selevel dengan dia, kemudian dia merasa, ini mah gak ada untungnya buat saya, dia gak akan mengangkat telepon tersebut. Bahkan pada level yang lebih parah, sebagaimana kucing gitu ya teman-teman. Kucing itu kan
kalau mau makan, dia denger kita buka plastik makanannya aja, plastik Whiskas, dia itu langsung gesit nyamperin kita kalau lagi lapar. Tapi kalau udah kenyang nih ya si kucing ini, kita mau main sama dia, dia cuek gitu. Mungkin ada beberapa kucing yang bisa diajak kerjasama, tapi kebanyakan kucing, terutama kucing-kucing yang di kampung biasanya, itu nggak bisa diatur gitu. Kalau dia udah kenyang, dia pergi dari rumah, dan ketika kita butuh untuk melepas rindu sama dia, bermain sama dia, dipanggil pun nggak nengok sama sekali. Nah, ada tipe karyawan yang pada level tertentu seperti itu, dipanggil asal bukan atasan, dia pura-pura gak denger gitu, gak nyaut gitu. Yang ada di mindset dia saya yakin adalah, ganggu aja, saya lagi punya kerjaan, nanti aja. Dan ciri yang selanjutnya adalah karyawan bermental kucing ini cenderung merasa berhak untuk dihargai. Kalau kita merasa berharga, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi yang tidak boleh itu kita memaksakan kehendak untuk orang lain menghargai kita. Dan ketika orang lain tidak menghargai, ya alhasil dia akan merasa kecewa dan benci kepada orang-orang. Kemudian kita akan membahas terkait apa sih dampak dari karyawan bermental kucing ini. Yang pertama tentunya merugikan perusahaan tanpa sadar. Kenapa disebut tanpa sadar? Karena memang kerugiannya ini nggak langsung terlihat gitu, bukan kayak yang nyuri uang, bukan yang kayak perusahaan kehilangan sesuatu yang menyebabkan profit dari perusahaan berkurang secara langsung, bukan ya teman-teman. Seperti tadi ya teman-teman, kesalahan dia yang menyebabkan dia harus mengantarkan dokumen tersebut ke toko atau ke mana lah gitu. Dia yang salah, tapi perusahaan harus ekstra ngeluarin uang lebih untuk ngongkosin dia gitu. Nah itu contohnya merugikan perusahaan secara tidak langsung. Dengan adanya karyawan kucing ini ya teman-teman, terus terang saya juga kalau jadi atasannya emang capek gitu. Apalagi kalau misalkan atasannya itu nggak enakan. Yang akan terjadi adalah karena biasanya dia kerjanya kurang tapi jago ngobrol, jago komunikasi. Karena dia pandai membangun komunikasi dan pendekatan secara emosional, akhirnya membuat atasan tuh sungkan untuk menegur dia kalau salah. Dan bahkan cenderung atasan tuh malas untuk berkonflik panjang dengan dia. Supaya gak terjadi konflik sama dia, atasan tuh lebih milih ya udahlah, maklumi aja, ya udahlah, lewat aja gitu. Jadi kalau ada masalah sama dia nggak diperpanjang, jadi banyak toleransi terhadap dia. Dan banyaknya toleransi terhadap dia di saat ada karyawan bermental anjing yang kerja keras tapi kurang diapresiasi, menyebabkan munculnya kecemburuan sosial dari karyawan bermental anjing gitu. Karyawan yang bermental anjing yang awalnya kerja profesional jadi ngerasa, kenapa ya saya udah kerja bener-bener tapi kalau saya komplain, kalau saya ada keluhan kok kurang didengar. Nah si karyawan kucing itu perasaan dia kerjanya asal-asalan, nggak seprofesional saya, tapi kok kalau ngobrol asik, terus kalau ada permintaan cepat dikabulin gitu. Ya udahlah, daripada gitu, mending mulai besok mah saya juga kerjanya seadanya aja. Karena percuma saya yang kerja keras pun hampir nggak dipandang sama atasan. Lebih baik saya kerja apa adanya dan saya cukup ABS aja. Nah jadi yang dimaksud adalah gara-gara seolah-olah pilih kasih perlakuan dari atasan yang nggak enakan ini antara karyawan kucing dan anjing menyebabkan si karyawan anjing ini cemburu. Ya udahlah, saya juga mulai besok mah nggak usah kerja benar-benar amat, yang penting mah kerja seadanya supaya saya nggak terlalu ngebatin gitu. Karena yang saya lihat itu si karyawan kucing kerja seadanya, seala kadarnya, tapi sama atasan lebih diperhatikan gitu. Kemudian yang selanjutnya, dampak yang dihasilkan dari karyawan bermental kucing ini adalah dia akan merepotkan orang lain. Jadi gini teman-teman, ketika ada suatu masalah yang menyebabkan dia harus menghandle masalah tersebut, tadi kan di awal kita sebut bahwasanya dia ini tidak mau menyelesaikan masalah. Tapi ada kalanya dia mau menyelesaikan masalah itu, tapi masalahnya adalah ada pekerjaan dia yang terbengkalai, yang gara-gara pekerjaan terbengkalai itu kan si atasan ini dari awal emang gak mau debat sama dia gitu ya, gak mau ribut. Akhirnya apa? Akhirnya karyawan yang bermental anjing lah yang disuruh oleh atasan untuk menghandle pekerjaannya. Dengan kata lain, gara-gara sifat yang tidak bertanggung jawab inilah tidak sanggup menghadapi masalah, ketika kerjaannya terbengkalai, yang jadi korban adalah karyawan yang bermental anjing. Karena atasan pun mungkin punya pekerjaannya tersendiri, dan akhirnya atasan mengorbankan karyawan anjing ini untuk mengerjakan pekerjaan si karyawan kucing yang terbengkalai ini. Dan ketika sudah begitu, akhirnya lingkungan kerja pun jadinya tidak nyaman. Karena apa? Karena di satu sisi ada yang sangat merasa teraniaya, tapi di sisi lain ada yang hidupnya enak-enak aja gitu, padahal dia banyak salahnya gitu. Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah seperti di awal tadi saya bilang, bahwasanya karyawan yang bermental kucing ini kalau dipanggil baik telepon, chat, ataupun secara langsung, kalau itu gak nguntungin dia, dia akan mengabaikannya, tidak akan menghiraukannya. Dampaknya adalah karyawan yang bermental anjing akan jadi korbannya. Biasanya kan gini, misalkan tim operasional butuh dibantu oleh si karyawan kucing ini, karena misalkan si karyawan kucing ini memang bagian administrasi atau bagian tertentu lah yang dibutuhkan oleh tim operasional. Nah, karena ketika dibutuhkan itu nggak ada balasan, dipanggil nggak ngejawab, dipanggil secara langsung pun nggak nyaut, ya udahlah, akhirnya apa? Akhirnya beban yang seharusnya dikerjakan oleh si karyawan kucing ini oleh tim operasional dilimpahkan kepada karyawan yang bermental anjing ini. Dan ya seperti saya bilang, dia merepotkan orang lain. Sekarang kita akan bahas penyelesaiannya. Nah untuk penyelesaiannya nih teman-teman ya, karyawan yang bermental anjing ini ada baiknya dipimpin oleh atasan yang tegas dan punya kepekaan emosional yang tinggi. Jadi kalau atasannya nggak enakan, kemudian kepekaan emosionalnya kurang, ya akan kacau gitu lingkungan kerjanya. Mungkin yang akan teman-teman pertanyakan adalah, wah emang ada ya karyawan yang semacam itu? Ya ada teman-teman, bahkan di perusahaan tuh
cenderung orang yang punya sifat atau bermental kucing ini, dia cenderung menjadi orang yang mendominasi gitu. Lalu kenapa oleh atasan dia ini seolah-olah dibiarkan gitu? Yang pertama adalah karena memang secara komunikasi dia ini jago gitu, bisa dibilang ABS gitu. Jadi di depan atasan dia tuh kayak orang baik, tapi kalau kesesama sama ke bawahan dia tuh bersikap seenaknya. Jadi nggak ada alasan dari atasan untuk mengeluarkan dia gitu. Itu yang pertama. Kemudian betapapun atasan sudah menyadari keburukan dia, karena dia ini cenderung egois, nah atasan yang nggak enakan biasanya itu malas untuk berdebat. Jadi misalkan harus ngeluarin dia, itu kan dia pasti nggak terima, harus cekcok dulu, harus ribut dulu, dan atasan merasa yaudahlah daripada ribut biarin aja gitu. Nah itu penyebab kenapa dia masih stay di perusahaan. Sedangkan penyelesaian dari dalamnya adalah harus adanya kesadaran dari si karyawan kucing ini untuk menjadi karyawan yang baik dan benar gitu. Dia harus menanamkan atau berjanji pada dirinya untuk menjadi karyawan profesional, yakni karyawan yang dia bekerja sesuai tupoksinya. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik, begitupun ketika ada masalah dia harus menyelesaikannya dengan baik sampai tuntas. Jika dia tidak mampu atau memang sudah mentok, baru bilang ke atasan dan atasan melakukan tindakan. Itu yang harusnya ada dalam mindset dia. Kemudian yang harus ditanamkan dalam diri seorang karyawan yang bermental kucing ini adalah Sadarilah bahwasanya yang punya masalah itu bukan hanya Anda. Orang lain juga punya masalahnya tersendiri. Jangan sampai kamu berpikir bahwasanya yang punya masalah berat itu cuma kamu aja. Orang lain juga punya permasalahan yang sama, cuma mereka nggak keluar-keluar. tanamkan rasa malu jika seandainya setiap permasalahannya dihandle oleh orang lain. Dan juga sadari bahwasanya ketika ada permasalahan yang dihandle orang lain, artinya kamu itu nggak ada gunanya. Artinya kamu merepotkan orang lain. Tanamkan rasa malu supaya hal itu tidak terjadi. Jangan sampai ngerasa tenang-tenang aja padahal orang lain merasa direpotkan oleh Anda gitu. Kemudian tanamkan dalam diri sendiri untuk menjadi karyawan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, bukan malah merepotkan diri sendiri dan orang lain. Ketika kamu berbuat salah, ya udah kamu tanggung jawab. Jangan sampai gara-gara kesalahan kamu perusahaan harus mengeluarkan uang lebih atau biaya lebih hanya gara-gara kamu beralasan, wah ini untuk biaya ini nih karena saya tadi nganterin ini, karena tadi saya menghandle ini. Itu kan Anda yang salah. Jadi Anda harus sadar bahwasanya harus bertanggung jawab tanpa ada biaya lebih atau biaya tambahan gitu. Jangan menyalahi kodrat. Ketika kita jadi karyawan ya kita harusnya seperti anjing, punya sikap kerja keras gitu, bukan malah kayak kucing malas-malasan tapi disayang gitu. Berarti kalau Anda punya karakteristik atau bermental kucing, Anda menyalahi kodrat sebagai karyawan gitu.